Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan ambil di Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai yang ke-10. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Ayat yang 10, lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah, tegak di atas kakimu." Dan orang itu melompat berdiri lalu berjalan kian kemari. Saudara, mujizat bisa membuat seseorang menjadi percaya dan bisa juga sekedar terpesona. Jadi bagaimana daripada tanggapan orang itu terhadap mujizat, ya? Respon lain terhadap mujizat ialah akan mengagungkan si pelaku daripada Allah sang pembuat mujizat. Nah, ini sangat berbahaya, saudara. Mereka hanya bilang, wah, orang itu berdoa, kalau dia berdoa dia bisa menyembuhkan. Nah, ini saudara, kalau kita punya tanggapan demikian itu tidak betul. Sesudah melakukan mujizat penyembuhan pada orang lumpuh, Paulus dan Barnabas mendapat simpati besar, bahkan dianggap dewa. Tapi ini tak membuat Paulus dan Barnabas menyombongkan diri. Seperti ayat 11 mengatakan, ketika orang banyak melihat yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Ya. Tapi Paulus dan Silas itu tidak membuat mereka sombong, ya. Karena Allah memberi kuasa dan wewenang kepada mereka untuk mengadakan mujizat dan meneguhkan kesaksian mereka. Jadi kuasa mujizat itu dapat diberikan kepada siapa saja asal mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada Allah, sang pembuat mujizat itu sendiri, ya. Tapi mujizat kesembuhan akan terjadi bila orang yang bersangkutan beriman. Nah, ini sudah sekali lagi, ya. Seperti ayat 9 mengatakan, ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Sekali lagi, ia beriman. Nah, saudara, bila kita sakit, apakah kita punya iman kepada Tuhan Yesus? Ya, kita beriman kepada Allah kita yang dapat menyembuhkan kita, atau kita hanya percaya orang itu kalau berdoa, ya, pasti banyak orang-orang disembuhkan. Kalau dia berdoa untuk saya juga pasti sembuhkan. Nah, sekali lagi, kalau kita punya pikiran demikian, ini salah, saudara. Kita harus punya iman, kita harus beriman kepada Allah kita hidup, kepada Tuhan Yesus Kristus. Waktu Paulus melihat dan bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Iman di sini pada saat itu bukan iman kepada Yesus, saudara. Sebab Injil baru saja masuk ke Listra, ya. Tapi iman di sini yaitu iman orang itu, yaitu semacam kepercayaan orang tersebut terhadap Allah yang berkuasa menolongnya. Nah, saudara, kita harus punya iman. Penyakit yang kita rasakan, penyakit yang kita derita, masalah-masalah yang kita hadapi, itu bisa hilang, bisa lenyap, asal kita beriman. Bukan kita hanya mengharapkan orang lain berdoa kepada kita, ya. Kalau kita sakit, kita punya masalah, kita datang kepada pendeta, ya. Kita datang kepada orang-orang kita dengar bahwa dia kalau berdoa dapat menolong. Nah, kalau kita punya pikiran demikian, bagaimana dengan iman kita pada Tuhan Yesus? Saudara, pelajaran atau renungan kita pada pagi hari ini, kita harus beriman kepada Tuhan Yesus. Kita harus beriman kepada Allah kita adalah yang sang pembuat mujizat, bukan kepada orang-orang yang hanya berdoa untuk kita. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya penyakit, pertama kita harus beriman dan kita berdoa juga kepada Allah. Dan kita percaya bahwa dialah yang sanggup menolong kita, yang dapat menyembuhkan penyakit kita. Sekali lagi,
kita harus beriman. Jangan hanya percaya orang itu dapat menyembuhkan saja. Orang itu kalau berdoa untuk saya pasti sembuhkan. Inilah beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami punya iman. Kami lebih beriman Tuhan, bukan kepada orang-orang yang berdoa untuk kami, tapi biarlah kami boleh percaya bahwa Engkaulah sesungguhnya yang sang pembuat mujizat. Kau yang dapat melakukan segala sesuatu untuk kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami hari ini dan untuk hari-hari selanjutnya, untuk Kau teguhkan, Kau terus kuatkan iman kami. Hanya kepadamu saja kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.